لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Tindakan Umar Ibnul Khattab ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Orang yang Umar Ibnul Khattab turut campur dalam masalah rumah tangga ini sahabat senior, salah seorang diantaranya Thalqah bin Ubaidillah al-Ashrah al-Mubasysyaruna bil Jannah, dan Hudzaifah Ibnul Yaman, satu-satunya sahabat yang oleh Rasulullah diberitahu siapa saja orang-orang munafik yang ada di kota Madinah, sehingga Umar Ibnul Khattab pun harus ngaji kepada Hudzaifah, ngaji betul. Saya termasuk orang munafik apa enggak, Hudzaifah? Wah, ini sesuatu yang oleh Rasulullah saya dilarang untuk menyampaikan kepada orang lain. Ini secret. Apa kata Umar kira-kira ya? Maksudnya kurang lebih, apa kamu rela saya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan diri saya itu penuh dengan warna kemunafikan? Ya, singkatnya, apa kamu rela saya masuk nar karena kamu tidak mau memberitahu tentang diri saya, apakah saya munafik apa bukan? Mbok golek ana aning negara sak njabalekat. Ya balekat ya apa? Enggak ada seorang kepala negara bertanya kepada rakyatnya, apakah saya nanti kalau ditelusuri lebih jauh kan, apakah nanti akan masuk jannah, apakah nanti saya akan masuk nar, karena di dalam diri saya itu ada nilai-nilai kemunafikan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kamu. Nah, ketika ditembak oleh Umar Ibnul Khattab dengan pertanyaan yang seperti itu, baru dia menjawab, Anda ya Amirul Mukminin tidak termasuk orang-orang yang oleh Rasulullah disebutkan kepada saya sebagai orang-orang munafik. Nah, sekarang tanya Umar Ibnul Khattab ya, bahwa tikeing ating rogoh rempelo itu memang kalau itu positif sangat bagus. Bagaimana dengan pembantu-pembantu saya, gubernur-gubernur saya? Belum ada pada zaman Umar Ibnul Khattab itu kementerian yang secara urut seperti yang ada pada hari ini. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekak, Menteri lah kayak ngono. Menteri olahraga ki ben apa to janjane kok ya ora takon aku ya nek men ya Pak Presiden itu ya. Kalau olahraga itu bagus. Yang kakung dulu tidak ada hari tanpa olahraga. Diajari ibu-ibu itu bagaimana supaya badan itu sehat. Olahraga tidak usah pakai celana ketat, mlaku karo bojone eneng dalan bar subuhan, enggak usah. Gimana di rumah berolahraga? Bagus itu kalau menteri olahraga urusannya gue. Ngajari bapak-bapak yang kerja di kantor sejak pagi jam 7 sampai jam 12 ya istirahat supaya kondisi badan mereka tetap fit, bagaimana caranya diajarkan, oh bagus. Tapi kalau namanya pertandingan olahraga,
Wah, itu kan mengharumkan nama bangsa. Apa nomor 137 kok harum? Itu astagfirullahaladzim. Mentai-mentai ragat betul lagi. Dan bukan kesehatan yang dikejar itu. Apalagi namanya olahraga profesional. Ujung-ujungnya duit. Prestasi apa? Nilai kebangsaan apa? Hidayah Allah itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Termasuk seorang pemimpin yang otaknya seencer, otaknya Einstein. Di kiri kanannya itu profesor, doktor di bidang mereka masing-masing. Kalau tidak gondelan kepada Al-Quran dan Sunnah, malah kemaki banget. Saya akan mengedepankan konstitusi daripada kitab suci. Mama nggak akan memberi petunjuk kepada mereka. Jadi kalau kita baca dengan kacamata agama itu kok lucu-lucu mentah ya. Ya lucu yang guyu lah gitu. Itu Umar bin Khattab ya. Ada enggak salah seorang pembantu saya yang terkena kemunafikan? Saya ya Hudzaifah menjawab itu saja terpaksa, kira-kira begitulah. Kamu kok malah nanya yang lain? Enggak, ya sudahlah, kalau kamu enggak bisa menyebutkan ABC-nya, enggak bisa nunjuk hidungnya, katakan di antara mereka ada yang munafik enggak? Ada. Oh ya, kalau ada saya juga sudah paham orangnya itu. Ini kepala negara itu. Kepala negara. Wilayah kekuasaannya hampir sepertiga dunia. Arep layat kan ndelek-ndelek ya. Bersembunyi di balik dinding atau balik pohon. Hudzaifah layat ora ya? Hudzaifah layat apa ora? Oh layat, berarti dia tidak munafik, tidak layat. Aku ya ora mangkat. Monggo Hudzaifah ora layat wetenge loro, itu enggak urusan. Dua orang ini. Yang pertama Tolhah bin Ubaidillah itu orang satu-satunya orang yang menyatakan tidak setuju kepada Abu Bakar kalau Umar ibnul Khattab itu kamu angkat sebagai pengganti kamu. Orangnya terlalu keras. Abdurrahman bin Auf silahkan, Utsman bin Affan silahkan, Al-Mubasysyaruna bil Jannah yang lain silakan. Tapi ketika Tolhah bin Ubaidillah dimintai pendapat oleh Abu Bakar, jangan dia. Tapi Abu Bakar juga mempunyai alasan, saya paling paham tentang diri Umar lahir dan batin. Dalamnya Umar saya paham, luarnya Umar saya paham. Kalau ada dua orang yang diajak oleh Rasulullah rembukan memusyawarahkan persoalan yang berhubungan dengan Islam sampai kadang-kadang sampai jam 12 malam, sampai kadang-kadang jam 1, sampai kadang-kadang jam 2. Itu yang satu saya, yang satu Umar. Akhirnya diangkat betul dan ketanggar Tolhah bin Ubaidillah. Kalau bahasa sekarang, wela dalah aku mbiyen ora milih Umar, bojoku dikon megat. Ini bukan megat ya, bukan megat. Tolhah itu kalau bahasa demokrasi loh ya. Oh, mbiyen ora milih aku, jalan kampungmu rata aspal. Kok guyu lho. Apa yang guyu itu kayak bupati itu ya. Tapi nggak ada hubungannya dengan itu.
Nggak ada hubungannya dengan itu. Dan kepatuhan Thalqah bin Ubaidillah kepada Umar bin Khattab itu total. Utalliqu ya Amirul Mukminin la taghdab, saya akan cerai dia, jangan marah. Pegat apa? Lah ini mungkin yang masih ganjel itu ya. Kalau sah engkau mentalak istri kamu yang ahlul kitab, kalau sah kamu mentalak istri kamu yang ahlul kitab, berarti menikahi dia juga sah. Padahal menurut saya menikahi dia tidak sah, berarti kalau tidak sah tidak ada nikah. Berarti kalau tidak ada nikah tidak ada talak. Nah, coba nanti saya singgung sedikit sebatas kadar kemampuan saya. Yang satu ini salah satu sahabat yang difigurkan oleh Umar bin Khattab. Nggak main-main itu. Sahabat yang jumlahnya 114 atau 124 ribu orang itu tidak ada seorang pun yang diberitahu oleh Rasulullah siapa saja orang-orang munafik di Madinah, tapi Hudzaifah itu diberitahu. Alasan apa Umar bin Khattab untuk tidak menghormati dia? Nganti arep layat saja ngenteni ya. Nganti arep layat ngenteni. Masya Allah, kisruhnya, suasana kehidupan masyarakat kita yang tidak mempunyai pegangan yang pasti. Krutuk, lanang wedok, layat kabeh. Sing mati wong lanang, sing mati wedok, krutuk, layat kabeh. Jero omah ngantek latar, ngantek sentong, ngantek ndopo dikebaki wong wedok, wong lanang-lanang malah do ning jaba, tengok-tengok ning dalan, malah do udut-udutan. Arep nyalatke wae ra iso. Mudah-mudahan ada yang mengupas lebih jauh ini ya. Ada yang mengupas lebih jauh. La ilaha illallah, la ilaha